Mahkamah Konstitusi menjadi saksi palu diketuk untuk menentukan presiden dan wakil presiden Indonesia atau bahkan menyelesaikan sengketa kontestasi politik yang terjadi di negeri ini. MK bukan sekedar gedung yang indah dan megah, tapi juga simbol peradaban hukum di Indonesia Raya. Pemirsa Berita Satu, selamat datang di interior gedung Mahkamah Konstitusi. Saya nggak bakalan bahas pilpres, pilkada, atau rancangan undang-undang. Jarang-jarang kan dari nol masuk ke ruang-ruang politik. Coba tebak saya mau bahas apa? Yes, saya mau bahas tentang apa yang saya jajaki saat ini, yaitu karpet. Wah, ternyata Mahkamah Konstitusi menggunakan karpet dari tangan-tangan lokal. Saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan karpet dari hulu hingga ke hilir. Seperti apa? Ikutin terus. Yuk. Ternyata, karpet memiliki sejarah panjang dalam peradaban masyarakat dunia. Karpet awalnya banyak digunakan oleh suku-suku nomaden di wilayah Asia Tengah sebagai pelindung dari dinginnya tanah. Berdasarkan penemuan arkeologi di Bakam dan pemukiman di Mesir kuno dan Mesopotamia, menunjukkan penggunaan permadani sebagai penutup lantai dan tekstil sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Seiring waktu, karpet mulai berkembang tak hanya sebagai alat fungsional, tetapi juga sebagai karya seni yang dihargai. Kini, karpet hadir di hampir setiap rumah, bangunan, masjid, bahkan istana. Tak sekedar untuk kenyamanan, tapi juga untuk mempercantik interior. Jadi mungkin dari karpet itu sendiri juga masih banyak ya. Maksudnya dari warna bisa ngaruhin, tekstur kenapa mempengaruhi. Jadi tiap karpet itu banyak jenis teksturnya juga. Jadi mempengaruhi secara feel, terutama kalau lebih warna tuh lebih mempengaruhi, lebih sesuai dengan suasana ruangannya sih sebenarnya. Bahan yang digunakan pun berkembang, mulai dari bahan alami hingga sintetis, dengan desain beragam, sesuai kebutuhan dan selera zaman. Jadi sih kalau secara motif itu menyesuaikan desain ya, gimana kebutuhan klien sendiri. Jadi jenis karpet kan banyak ya, jadi terkadang kita lihat dulu nih kebutuhannya apa, baru secara desain juga gimana. Jadi pemilihan karpetnya juga nggak sembarangan. Selama ini pun kita masih terpaku dengan produk karpet buatan luar negeri, terutama Timur Tengah dan India, karena dianggap memiliki kualitas lebih unggul. Tapi bener gak sih kalau kualitas karpet impor lebih baik? Mending langsung buktiin aja dengan mengintip pembuatan karpet di kawasan Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Untuk menuju lokasi, perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam dari Jakarta Selatan. Guys, this is our main character today, pabrik karpet. Nah, di sini tempat membuat karpet dari nol sampai didistribusikan. Saya mau ngajakin kalian untuk membuat karpet dari desain-desain sampai nanti kita bakalan gejek atau ngetafting karpetnya. Penasaran? Ikutin saya. Let's go. Kali ini, tim dari nol akan didampingi oleh kepala pabrik, yaitu Pak Didi. Nah, daripada penasaran, apa sih langkah pertama dari pembuatan karpet ini? Ini bersama Pak Didi. Pak Didi, sehat ya. Pak Didi, ini saya mau lihat proses yang pertama, itu ngapain dulu biasanya? Oke, untuk proses pembuatan karpet, jadi ini di sini ruang desain. Jadi ada desainer kita nih, Pak Ruli. Jadi dari keinginan customer seperti apa bentuknya, warnanya, ukurannya dimatkan di sini, didesain dulu untuk warnanya, desainnya. Jadi nanti kalau desainnya sederhana paling sehari. Tapi kalau ukurannya gede apalagi rumit desainnya itu bisa sampai 3 hari. 3 hari paling lama. Berapa lama desain, Pak? Atau selanjutnya setelah desain ini proses apa, Pak? Nanti dari desain dari hasil ini nanti masuk ke drafter. Jadi kita lanjut dari sini ke drafter. Drafter dulu. Boleh kita ke sana ya, Pak? Iya,
Desain jadi landasan pembuatan motif karpet yang tentu saja sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan atau customer. Pada tahap ini, berbagai ide dan konsep dituangkan jadi satu dalam sebuah sketsa yang kemudian divisualisasikan dalam format 3 dimensi menggunakan komputer. Nah, kalau desain karpet dalam skala kecil udah siap, maka langkah berikutnya adalah drafting. Boleh, ini ruangan? Ini ruang drafter kita. Ruang drafter. Jadi setelah didesain tadi, di drafter di sini? Iya, ini ukuran sebenarnya. Oh, kalau di sana tadi kan 1:10. Kalau di sini ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya. Di aplikasi. Cuma kalau gede kan nanti disablon nih, disablon ke kain. Nah ini kita bikin malnya dulu di drafter itu. Oke, berapa lama Pak proses drafter ini? Ini dari desain sehari bisa. Dari desain sehari. Iya. Jadi desain itu paling lama 3 hari. Kalau ini 1 hari itu paling lama ya? Iya. Oke, setelah drafter ini ngapain lagi Pak? Drafter nanti diaplikasi ke kain, terus masuk ke proses perajutan. Perajutan. Iya. Oke. Mungkin ini lumayan sulit dan kayaknya Detil ini. detail ya, harus ada keahlian khusus yang menggambar ya. Iya. Baik Pak. Selanjutnya saya nggak sabar untuk ngetaftingnya Pak. Dari sini nanti di sebelah ruangan. Di itu sebelah ruangan ruangan. rajut. Taftingnya nanti. Menarik. Oke. Kita ke sana kali ya Pak. Siap. Mari. Dalam bidang desain mendesain, drafting merujuk pada proses pembuatan gambar atau rancangan teknis yang lebih detail dan akurat. Pada proses ini nih, drafter menggambarkan desain dalam skala real atau sesuai dengan ukuran aslinya. Gak heran kalau proses ini memerlukan waktu yang cukup lama. Besar sekali ya Pak space ruangan untuk bagian ini namanya apa Pak? Area loop ini Pak. Loop. Untuk tafting karpet. Jadi kita punya sepanjang 35 meter di sini. 35 meter. Wah. Jadi untuk lebaran karpet 35 meter oke untuk di sini. Karpet sebesar apapun itu cukup aja ya diproduksi di sini. Oke, berapa lama Pak untuk ngetaf sendiri untuk ukuran karpet yang paling besar? Kita hitungan satu operator itu sehari, jadi bisa 6 meter. 6 meter? Untuk yang desain-desain polos. Oh, Tapi kalau untuk yang rumit begini paling 2 meter. 2 meter. Gitu. Jadi tingkat kerumitan itu sangat berpengaruh untuk produksinya. Oke. Pak, ini saya pengen coba nih bareng pemirsa Berita Satu secara virtual mungkin untuk ngetafnya kali ya. Tufting merupakan proses pembuatan tekstil dengan memasukkan benang ke dalam kain dasar atau backing. Teknik ini menghasilkan loop atau tumpukan dalam membuat permadani, karpet, atau tekstil lainnya. Setelah dari loom perajutan tadi, kita masuk ke pengeleman. Pengeleman. Nah, kita sebutnya area latex ini. Oh, lemnya lem latex Lem berarti. latex khusus. Oh, Jadi oke. habis dirajut, ini dikasih backing lagi atasnya. Ini bagian belakang tadi. Oh. Kasih backing, habis itu dituang sama latexnya terus diratain. Pak, berarti tadi tuh yang dilem bagian belakang ini ya? Betul. Oh, Sekarang oke. untuk finishing kita ke bagian yang cepat. Oke, ini Untuk tahap karpetnya. finishingnya seperti apa Pak? Jadi dari setelah kering, diangkat ke sini, ini diinspek dulu. Oh, diinspek. Diinspek, ada dirapin pinggirannya, ada yang perpindahan. Jadi perpindahan warna ini kadang campur dipisahkan. Oh, dipilihin warna-warna Iya, yang warna nyampur ya. dipisahkan. Makanya ini ada sisa-sisa benang yang kecampur. Iya. Maka Kalau berarti ada lebih dicampur. selanjutnya digunting, dirapihin. Digunting, pinggirnya dirapiin. Oke. Setelah selesai nanti divakum dah bersih. Oh. Nanti jadi kayak yang di tengah itu udah bersih jadi karpet. Setelah melihat secara langsung proses produksi yang teliti dan penuh keahlian, gimana kalau kita cari tahu lebih dalam soal bisnis karpet lokal ini? Siapa tahu bisa jadi inspirasi buka usaha. Adalah Pak Heru Purnomo, sarjana teknik elektro yang memutuskan merintis usaha karpet pada 15 tahun lalu setelah berhenti menjadi karyawan. Jadi saya memang benar-benar dari nol, saya nggak ada uang. Waktu itu saya benar-benar nggak ada uang. Ya. Dengan katalog itu saya tawarkan. Dan ada tetangga saya mulai, Pak saya mau beli ini.
Tapi gimana harganya? Lebih murah nggak? Insya Allah kalau lebih murah sih nggak, tapi tidak terlalu mahal. Maka saya bikin dengan sistem kredit ya, sistem kredit ya, dengan modal orang. Jadi dengan sistem 40-40-20. 20% untuk jasa jual, 40% pengelola, dan 40% pemodal. Nah dengan seperti itu alhamdulillah mulai jalan karpet. Ya. Kita mulai ada yang pesen dan sebagainya. Habis itu saya mulai gelar di pinggir jalan. Ya. Terus kita mulai nyewa toko dan tahun 2011 saya mengakuisisi pabrik karpet ini. Gak ragu melewati berbagai tantangan, Heru yakin dengan bisnis yang ia rintis karena optimis adanya peluang besar yang membentang. Benar aja, kini karpet buatannya terhampar indah menghiasi berbagai bangunan penting. Mulai dari istana negara, gedung pemerintahan, masjid-masjid besar, hingga rumah mewah. Kejelian dalam melihat peluang bisnis juga semakin membuka kesempatan lebih luas dalam jasa penyediaan karpet custom. Ya pasti tadi itu kebanyakan itu dari masjid ya. Kemarin waktu itu UII Universitas Internasional Indonesia yang di Depok itu internasional itu hampir 2.600 meter ya, ada beberapa juga Masjid Agung di Tanah Grogot di mana ini di Balikpapan gitu kan, dan jelas juga Istana Negara ya. Kemarin juga MK Mahkamah Konstitusi itu juga pesen yang besar. Banyak sih yang besar-besar. Ini lagi proses untuk Kementerian Desa ya, Pak Menteri, Pak Yandri itu alhamdulillah belum mau pesen untuk ruangnya. Itu juga kemarin dari Papua, KPU Papua kita juga baru pasang. Terus beberapa bulan yang lalu itu juga untuk MTQ nasional yang diresmiin sama Pak Jokowi itu juga kita pasang. Terakhir pada saat kemarin pelantikan menteri-menteri itu yang di di Magelang, itu karpetnya dari kita. Ya itu pesen hampir 700 lembar kalau nggak salah. Memahami kebutuhan pasar juga menjadi salah satu kunci untuk mempertahankan bisnis dengan 200 orang karyawan ini. Bahkan di tengah berbagai guncangan ekonomi yang menerpa negara, Heru masih bisa menyelesaikan pesanan karpet hingga 5.000 meter dalam 1 bulannya. Nyatanya, produk karpet lokal terus mendapat tempat di tengah gempuran produk-produk impor. Apalagi 80% bahan baku yang digunakan juga berasal dari lokal. Jadi, patutlah untuk berbangga kalau Indonesia memiliki produk karpet dengan kualitas terjamin. Artinya kalau untuk barang memang sebagian ada yang impor. Tapi kalau saya sendiri belinya dari lokal, dari Bandung ada. Jadi hampir 100% produk kita lokal kecuali yang ini ya mesin-mesinnya ya. Oh iya, jangan salah ya, karpet terus berkembang berdasarkan fungsinya. Lihat aja nih, Pak Heru nggak cuma membuat karpet dengan desain abstrak, tapi juga membuat karpet bergambar, mulai dari foto tokoh negara hingga pemandangan dan hewan. Pak Heru, kita bakalan lihat-lihat hasil yang sudah jadi beberapa karpet atau juga pajangan Pak Heru. Dari tadi ketika kita wawancara, saya paling salfok, gagal fokus. Ini ada figura presiden saat ini dan presiden terdahulu almarhum Abdurrahman Wahid. Ya, ada histori apa Pak? Ya jadi gini ya, orang itu kan selalu melihat bahwa karpet itu untuk lantai dan sebagainya. Padahal sebenarnya karpet itu banyak ya, bisa untuk kaligrafi, tulisan Arab, ya kan. Bahkan sekarang ini banyak dipakai untuk salah satunya itu untuk hiasan dinding. Ya, ini hiasan dinding ini dari karpet ini. Foto Pak Gus Dur ya, sama Pak Prabowo kemarin juga langsung beberapa menteri kita kasih langsung ke beliau. Jadi ini sebagai souvenir rasa hormat kita bahwa produk karpet itu bisa dipakai bermacam-macam. Artinya untuk pengembangan ya. Jadi bukan hanya orang mindsetnya karpet itu untuk lantai. Untuk fungsional tapi juga bisa untuk estetika. Estetika. Betul. Ya kan? Bahkan kemarin ada yang minta untuk
apa ini hiasan pemandangan, ada gambar kuda, ada gambar macam-macam lah. Oke, menarik. Kemarin beberapa menteri, beberapa gubernur juga kita bikin. Oh, Pak Jokowi pun juga kita kemarin juga bikinin ya. ke beliau. Kalau ini pesanan masjid, Pak? Ya kalau jadi gini, kelebihan kita ini karpet masjid yang kita produksi bisa panjang sesuai permintaan, ya. Mau 40 meter berapapun tanpa sambungan. Bahkan lebarnya pun juga tanpa sambungan. Sesuai permintaannya. Kalau ini dari belakang, ini namanya proses loom ya. Orang ngomongnya nimba. Nanti kita lihatnya dari belakang. Dari belakang. Jadi ya inilah kelebihan karpet handmade kita ini. Iya. Dan ini mempekerjakan banyak orang. Dan ini membutuhkan tenaga yang ahli, yang banyak juga. Betul, yang yang jelas bukan bicara masalah pendidikan ya, pendidikan bisa apa aja, bisa lulusan SD, SMP, tapi yang memiliki kemampuan dan kemauan. Tadi udah lihat kan cara membuat karpet dengan teknik tufting? Nah, setelah yang satu ini, tim dari nol akan seru-seruan lagi dengan mengeksplorasi teknik pembuatan karpet berbentuk 3D. Jangan kemana-mana ya. Dengan sistem kemitraan, perusahaan karpet ini memiliki 7.000 keanggotaan dan 4.000 distributor. Jadi gak heran kan kalau karpet asal Bekasi ini udah membentang dari Aceh hingga Papua. Wih, berbekal prinsip bahwa menjadi pengusaha bukan untuk mencari keuntungan semata, tapi juga memberdayakan masyarakat sekitarnya. Bagus, sangat bagus untuk yang lokal karena sudah bisa sedikit menyaingi lah seperti itu. Bagus. Karena satu tentunya karena dia lokal jadi biaya ke kos pengirimannya juga hampir nol ya, dari gudang ke sini nol gitu pengiriman. Jadi jual pun kita bisa jauh lebih murah gitu dan terjangkau ya. Ya bahannya kualitasnya bagus, lembut, tahan lama juga. Karena kita juga bukannya baru ini aja beli, pernah juga beli di sini kayak gitu. Makanya kita kembali lagi di sini kayak gitu, Mas. Yang gak kalah penting pada karpet adalah perawatan. Hal ini terutama untuk karpet-karpet premium. So, langsung aja ketemu sama Pak Supriyanto yang udah memiliki jam terbang tinggi soal perawatan karpet custom. Kami di sini ada 2 metode ya. Kebetulan kami ini ada itu untuk mendukung sebagai maintenance dari pusat. Pusat kan pembuat karpet, otomatis yang ada di sini itu tahu bagaimana menangani karpet custom. Jadi kapan waktu dikerjakan, dan alangkah lebih baiknya itu sebenarnya 3 bulan setelah karpet itu dipasang. Terus untuk maintenance selanjutnya itu tergantung daripada pemakaian. Jadi kita ada dua metode. Metode yang pertama adalah cuci kering seperti ini. Dan metode yang kedua itu karena kita pembuatan kebanyakan itu buat masjid-masjid, jadinya kita pakai yang metode cuci kering. Nanti cuci kering nanti bisa dilihat di season berikutnya. Prosedur pencuciannya yang pertama kita menggunakan adalah namanya polisher. Polisher yaitu penyikatan. Terus setelah itu nanti pengeringan penjemuran. Setelah penjemuran baru nanti kita dimasukkan ke ruang finishing. Di situ nanti akan kita vakum supaya serat-serat itu bangun lagi. Supaya serat-serat bangun lagi, baru nanti kita finishingnya berikut di parfum atau untuk penghilang noda atau apa itu nanti ada di finishing. Kayaknya simple ya, tapi dengan perawatan yang rutin dan baik, karpet tentu bakal bertahan lama dan tetap indah. Untuk menghindari bau atau karpetnya ini, pertama itu rajin untuk
vakum ya. Jadi minimal itu untuk masjid-masjid itu ya dalam 1 minggu itu 3 kali vakum. Itu pertama. Keduanya kita kan biasanya masjid-masjid itu sekarang udah zamannya pakai AC semua. Itu hindari yang lembab-lembab, tetesan-tetesan AC itu jangan sampai netes ke karpet. Itu aja. Pemirsa Berita Satu, setelah kemarin kita membuat karpet yang besar-besar, mewah-mewah, jumbo-jumbo yang mungkin alatnya tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, hari ini saya punya dead ideas untuk pemirsa Berita Satu semua. Ini pembuatannya simpel dan mungkin bisa kalian lakukan kapan saja. Tempatnya ada di Senayan Park, pemirsa Berita Satu, dan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk melakukan aktivitas yang seru-seru. Penasaran kan? Ikutin terus. Let's go! Kalau gitu, langsung aja ketemu sama Mbak Leona yang akan ngajarin teknik menyulam tufting. Mbak Leona, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Pemirsa Berita Satu, ini Mbak Leona, co-founder dari Kina Arts. Mbak Leona, hari ini kita bakalan ngapain? Hari ini kita mau belajar bikin tufting ya, bikin mini karpet. Wow. Seperti ini. Ini mini karpet, tufting, dan pemirsa Berita Satu ini spesial untuk kalian karena nama program kita dari nol sudah disiapkan oleh Mbak Leona, font dari bacaan dari nol nih. Saya makin nggak sabar gimana hasil akhirnya nanti. Yuk, ikutin terus. Jadi ini adalah alat yang nanti kita pakai untuk tufting. Nah, sebenarnya kalau untuk mesin tufting sendiri itu ada 2 macam. Yang kita sebut namanya cut pile sama yang kedua itu namanya loop pile. Nah, untuk mesin yang ini kita pakainya cut pile. Cut pile? Ya. Okay. Nah, bedanya apa cut sama loop pile? Kalau cut pile itu dia akan otomatis memotong sendiri. Dari si alat mesin ini akan memotong sendiri. Tapi kalau alat yang namanya loop pile itu harus dibantu secara manual, kita gunting. Seperti itu. Oke. Setelah ini berarti si benangnya dimasukin akan dimasukkan. Oke, mungkin saya bisa bantu ajarkan Mas Teguh. Nah, beda kan Mas? Iya, bunyinya beda. Itu tuftingnya bener gitu. Jadi bunyinya kayak bener-bener mesin berjalan. Nah, Mbak, kalau ini kan cuma segini space-nya. Ya. Berarti dari sini sampai sini aja. Nggak apa-apa, kita tetap posisinya biasanya saya sarankan untuk yang pemula itu tetap posisi dari bawah ke atas. Jadi tetap tegak lurus aja. Tegak lurus aja. Tufting sebenarnya merupakan salah satu teknik menyulam untuk menghasilkan produk kreatif, unik, dan estetik. Teknik tufting terus populer karena menghasilkan efek rumbai dan hasil jahitan berbentuk 3D atau sedikit timbul. Nah, di Indonesia, teknik ini populer sejak 1 atau 2 tahun terakhir seiring dengan mulai pulihnya kegiatan masyarakat pasca pandemi COVID-19. Karena tadi Mas Teguh juga udah coba ya experience seperti apa. Yang pasti untuk alat tufting ini kebanyakan sih memang untuk usia yang dewasa ke atas. Mungkin yang remaja, mungkin 15 tahun ke atas, tapi sih kalau di tempat ini Kina kebanyakan memang untuk yang dewasa. Karena satu dari tingkat kesulitan, terus yang kedua memang kalau dari alatnya sendiri kan cukup berat. Makanya kita sebenarnya tidak terlalu suggest untuk anak-anak yang mungkin masih usianya di bawah 12 tahun ke atas. Nah, sebenarnya kalau untuk teknik tufting sendiri, kalau tadi Mas Teguh kan bisa langsung ya seperti ini, misal contoh. Tapi misalnya mau ditembak satu persatu, misalnya kayak gini, itu juga bisa. Ini sebenarnya buat apa? Ini biasanya untuk yang awal, untuk dia bisa mengontrol misalnya tangannya, kayak gitu. Jadi sebenarnya bebas posisinya, misalnya pada saat mau nembak, mau langsung cepet atau mau satu kali tembakan. Pemirsa, ini sudah 1 kata dari sisa nolnya saja. Mbak, ini lumayan ya 1 jam loh untuk 1 kata ini saja dan sisa 3 huruf lagi pemirsa Berita Satu, dan kita bakalan lanjutin. Selanjutnya kita mau pakai warna apa nih Mbak? Iya, kita ganti warna karena dari nol ini logo, darinya itu putih.
nolnya itu nanti kita pakai warna mustard atau kuning ya. Oke, pakai warna mustard ya. Oke, masih siap Mas? Siap Mbak. Siap, oke. Perjuangan masih panjang. Kita perjuangan dari nol ini. Iya. Meski kayak lagi main tembak-tembakan, tufting ini butuh kesabaran dan ketelatenan, serta tentu aja tenaga ekstra. Saat penembakan benang pada kain backing, tufting gun ini juga harus ditekan dengan kekuatan stabil, agar tercipta harmoni dan keselarasan sehingga hasilnya sesuai harapan. Guys, kita udah menghabiskan waktu sekitar hampir 2 jam dan belum kelar juga ternyata ya Mbak. Tangan saya udah ada berotot. Iya. Oke, ini boleh intip-intip dikit sini kita sneak peek dikit sebelum kita kasih background color. Ini untuk background colornya warna apa Mbak? Kita nanti mau pakai warna hitam supaya lebih kelihatan tulisan dari nol. Ini Dari kan sudah nol. kelihatan ya dari nol. Nah, kita perlu kasih background di belakang warna hitam supaya nanti ketika jadi semua full jadi satu karpet kelihatan nih tulisan dari nolnya. Guys. Guys, after all we have been through, akhirnya belum juga. jadi. Masih ada satu tahap lagi ya Mbak? Tahap terakhir. Namanya apa Mbak? Kita tahap terakhir itu kita trimming. Biasanya trimming itu untuk merapikan dan supaya membentuk hasil tuftingannya lebih kelihatan, lebih berbentuk. I see. Wah, kita tadi kurang lebih berapa jam Mbak bikin sampai tahap ini? Mungkin sekitar 3 jam. 3 jam guys. Gimana untuk ini 50 kali 50 ada yang 1 kali 1 meter ya Mbak? Itu kayaknya lebih lama lagi itu ya. Kalau 1 kali 1 mungkin saya sarankan untuk yang couple-couple ya kan, daripada mungkin mau gabut mau ngapain ya udahlah tufting berdua. Boleh tufting berdua dan itu kayaknya lebih lama, lebih dari 3 jam mungkin ya. Jadi quality time-nya lebih dapat. Lebih dapat. Gitu. Iya, betul. Gak heran kalau hasil tufting ini lumayan pricey, karena emang butuh ketelitian dan kejelian ekstra. Nah, jadi kalau untuk di Kina Art Studio itu kita punya 3 frame. Yang paling kecil itu frame-nya 30x30. Yang tadi Mas Teguh coba itu adalah frame-nya ukurannya 50x50 dan yang paling besar kita ada frame ukuran 1x1. Nah, kita itu range harga dari harga 299 sampai harganya 1,5 untuk yang frame 1x1. Nah, tufting pun memasuki tahap akhir. Tahap ini sama dengan pembuatan karpet, yaitu trimming atau memangkas ujung benang agar ketebalannya rata. Akhirnya ujian kesabaran dan ketelatenan ini berakhir sudah. Tufting dengan dimensi 30 x 30 cm pun selesai. Wah guys, we did it Mbak Leona. Iya, wah keren akhirnya. banget. Akhirnya berapa jam total Mbak? Kurang lebih mungkin udah jam berapa? Dari Hampir kita, 5 jam mungkin ya. Ya, belum nyampe Belum sih. nyampe sih. Cuman ya sekitar segituan pemirsa Berita Satu. Mbak Leona, thank you so much udah Thank menemani you. Terima pemirsa kasih. Berita Satu dan saya belajar banyak. Ini it's such amazing experience sih pemirsa Berita Satu, dan off the record kayaknya saya bakalan balik ke sini ya Mbak. Oke, terima kasih ya, ditunggu ya Mas Teguh. Oke. Jangan lupa pemirsa Berita Satu tetap saksikan Dari Nol episode berikutnya. Bye. Bye.